Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yakhluqil insa wal jinna illa liibadati wa lam yakhluq ma fil ardi jami'an illa li adama wa zurriyyati. Isqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ahmaduhu ala alaihi wa ifdali wa ashkuruhu ala in'amihi wa ihsani wa usalli wa usallimu ala Muhammadin afdali khalqi wa khatimi anbiya'ihi wa rasuli wa ala alihi tahirina wa sahabatihi min ansarin wa muhajirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Alhamdulillah, kembali kita menyatakan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmatnya, karunia-Nya dan hidayahnya, serta nikmatnya yang sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tahuddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pemimpin umat Islam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan ialah Nabi yang telah berjuang bersama istrinya, keluarga-keluarganya, serta kerabat-kerabatnya hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan seluruh alam semesta agar kalian sepenuhnya mengabdi kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, yaitu dengan mensyukuri semua karunia-Nya dan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mengingat segala karunia Allah menyebabkan seorang mau bersyukur kepadanya, dan melalaikan segala karunia-Nya menyebabkan seorang mengingkarinya. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa karena motivasi Allah menciptakan manusia dan alam semesta agar mereka mengabdi kepadanya, maka seorang yang menentang perintahnya termasuk manusia yang paling buruk di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Adapun kebalikannya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Menurut Allah, mereka itu adalah makhluk terbaik, dan mereka akan ditempatkan di dalam surga yang abadi, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum syarrul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adani tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah makhluk sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena itu berhijrah atau berpindah dari negara yang mayoritas penduduknya kafir atau non muslim menuju negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah suatu kewajiban yang paling utama. Sehingga siapapun yang tidak berhijrah dari negeri kafir dan ia mampu melakukannya, maka ia terancam dengan siksa api neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Mengapakah kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi." Kemudian para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah luas sehingga kalian dapat berhijrah di sana?" Maka tempat tinggal orang-orang itu adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali, kecuali orang-orang yang tertindas, lelaki, wanita dan anak-anak kecil yang tidak dapat berusaha dan tidak dapat menemukan jalan petunjuk. Maka semoga mereka diampuni oleh Allah.
dan Allah pemberi ampun dan pemberi maaf. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik pertanyaan malaikat kepada mereka yang tidak mau berhijrah. Mengapakah kalian? Maksudnya, mengapa mereka tidak mau berhijrah dari negeri kafir sampai mereka menjadi orang-orang yang tidak bebas beribadah, sehingga jiwa mereka kotor dan tidak suci. Karena itu, mereka wajib menerima siksa Allah di dalam neraka jahanam. Meskipun mereka beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas, sehingga ia tidak dapat mengabdi kepada Allah. Tetapi para malaikat tidak mau menerima alasan mereka. Bahkan mereka berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian dapat berhijrah di tempat lain, seperti di negeri muslimin, sampai kalian dapat beribadah kepada Allah dengan bebas. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari keterangan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa berhijrah adalah wajib hukumnya. Seorang yang enggan melakukannya, maka ia terancam dengan siksa api neraka jahanam. Adapun hijrah pertama yang dilakukan oleh manusia adalah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu hijrahnya dari tanah Babil Irak hingga ke negeri Syam. Adapun seutama hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu dari Mekah ke Madinah. Hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam yang ini telah terhapus fungsinya setelah umat Islam telah mendapatkan kemenangan di tanah kelahirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi, ay fathu Makkah walakin jihadun wa niyat." Tidak akan ada hijrah lagi setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Yang tetap ada adalah perjuangan dan niat. Adapun hijrah dari negara-negara kafir ke negara Islam masih tetap berlaku fungsinya hingga di akhir masa. Apabila seorang mukmin tidak dapat menjalani perintah agamanya dengan bebas, maka hukumnya adalah wajib baginya agar ia dapat mengabdi kepada Allah semata secara bebas. Tidak termasuk syarat dalam hijrah seorang yang berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, tetapi ada pula yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dibolehkan juga berhijrah dari satu kampung ke kampung yang lain. Bahkan dibolehkan juga dari satu rumah ke rumah yang lain. Yaitu ketika seorang mukmin tidak mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, maka ia wajib berhijrah dari kota itu ke kota yang lain, sehingga ia dapat mengabdi kepada Allah dengan bebas. Karena kesejahteraan seorang hamba adalah ketika ia dapat bergerak secara bebas, khususnya ketika ia dapat mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu ia adalah seorang yang paling bahagia. Jika seorang tidak dapat berhijrah ke tempat lain karena ia tidak mampu, maka mereka yang mampu harus membantunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah di dalam hadis qudsi, "Ya bana Adam, laqad khalaqtu kulla syai'in min ajalika wa khalaqtuka min ajali." Wahai putra Adam, aku telah menciptakan berbagai ciptaan karena kalian, dan aku menciptakan kalian agar kalian menyembahku. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwa hijrah mempunyai peranan penting di kalangan umat Islam, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan fa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu fa innallaha lalimun halim." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, pasti Allah memberi rezeki yang paling baik kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pasti mereka akan ditempatkan di dalam tempat yang mereka senangi, yaitu surga. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan penyabar. Adakah pahala yang lebih agung daripada pahala yang disebutkan dari ayat di atas, yaitu pemberian rezeki setelah mereka tiada, dan di akhirat kelak mereka akan dipersilahkan menempati surga-surga Firdaus. Dengarlah ucapan seorang sahabat, "Demi Allah, aku tidak peduli di manakah engkau akan menguburkan aku, dalam salah satu kuburan seorang yang pernah berjuang atau salah satu kuburan seorang yang pernah berhijrah, setelah aku memahami kenikmatan yang diberikan kepada keduanya." Wajiblah kalian tahu betapa agungnya pahala yang diberikan kepada seorang pejuang yang pernah berhijrah. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Laula hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Andai kata bukan karena hijrah, pasti aku salah satu seorang dari suku Ansar. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, siapapunnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi menyelamatkan agamanya, maka ia wajib mendapatkan surga. Dan di akhirat kelak ia akan ditempatkan dalam surga bersama Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi ditanya tentang perbuatan yang dapat menyebabkan seorang berada di atas jalan yang lurus, maka beliau menyuruhnya berhijrah, karena tidak ada yang lebih utama daripada berhijrah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari kesimpulannya adalah, marilah kita berhijrah untuk menyelamatkan akidah kita agar menjadi lebih bertakwa lagi kepada Allah. Jadi inilah dakwah yang sempat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari namanya kesalahan. Dan setiap anak cucu Adam mempunyai dan memiliki yang namanya kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.